Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat bergabung kembali dalam virtual event BUMN Bergerak. Dan kali ini kita akan membahas satu kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semua, berjudul Granularity of Change Digital Transformation in Grassroots Level. Dan penyaji utamanya adalah Kana Paranita dari Human Capital Telkom Regional 4, juga Eko Nirma Fitriani, Manager Learning dan Development of PT POS Indonesia. Betul. Dan kali ini moderatornya adalah Diang Intan. Dia adalah Chief Experience Officer of Spring Team. Judulnya seperti yang saya tadi sudah ungkapkan, yaitu Granularity of Change Digital Transformation in Grassroots Level. Ini pasti kajian sangat seru dan bermanfaat bagi semuanya. Untuk rekan-rekan milenial dan yang pemerhati semua, dipersilakan untuk mengajak rekan-rekannya mengikuti acara ini, karena ini pasti akan sangat bermanfaat. Baiklah, rekan-rekan, selamat mengikuti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya Diang Intan Mediati, CXO dari Sprinting di dalam rangkaian acara BUMN Bergerak. Siang ini saya akan menjadi moderator Anda dalam talk show Granularity of Change Digital Transformation in Grassroots Level. Nah, di talk show ini kita akan sedikit berbincang nih tentang bagaimana sih transformasi melalui inovasi dimulai dari level terkecil di sebuah perusahaan, dan juga betapa pentingnya peran regional dalam membantu mendukung hal tersebut. Sesi kali ini tentu saja saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh 2 orang guest speaker. Yang pertama ada Ibu Eko Nirma Fitriani, Manager Learning and Development PT POS Indonesia. Assalamualaikum Ibu Eko. Boleh di-unmute dulu, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, siang Ibu. Sudah siap ya, Bu? Mau sharing-sharing ya, Bu? Insya Allah. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Kemudian ada juga Mbak Chana Paranita, Inovator and Human Capital dari Telkom Regional 4. Siang, Mbak Chana. Halo, Kak Diang. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Mbak Chana apa kabar? Sehat. Long time no see ya. Long time no see. Oke, jadi kita udah ready nih ya, mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang gimana sih digital transformation di grassroots level, oke? Sip, sebelum mulai saya ada penasaran sedikit nih, sesuai sama tema kita hari ini. Menurut Bu Eko dan Mbak Chana, transformasi dan inovasi itu apa sih? Boleh dong diceritakan sedikit? Boleh dari Bu Eko dulu? Kayaknya lebih muda dari saya dulu. Oh gitu, oke baik Bu. Silakan Bu Chana. Suatu kehormatan nih loh, Bu Eko. Terima kasih. Jadi kalau transformasi sih sebenarnya simpelnya adalah perubahan ya. Perubahan yang kita lakukan dari cara yang awalnya A, menjadi cara yang B, C, D. Dari cara lama menjadi cara baru. Nah, kalau inovasi menurut saya adalah ketika yang namanya inisiatif itu ketemu sama kreativitas di waktu yang tepat dan sama partner juga yang tepat untuk bikin suatu gebrakan baru gitu. Oke, berarti gebrakan atau perubahan gitu ya Mbak Chana ya, tapi juga tergantung sama partnernya juga berarti ya, nggak bisa sendiri transformasi itu. Bener, kolaborasi pokoknya. Oke, sip, kolaborasi penting ya. Untuk Mbak Eko gimana? Iya, selain saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Chana, satu hal yang mau saya tambahkan adalah kalau bicara inovasi kita pasti bicara perubahan, tapi perubahan belum tentu inovasi. Oke, perubahan belum tentu inovasi. Nanti akan dijelasin di belakang nih sama Bu Eko kayaknya ya.
Oke, siap, Bu. Berarti kalau saya tangkap tadi ada kolaborasi dan perubahan yang penting tuh ya. Oke, sekarang kita mulai masuk nih, boleh dong Bu Eko dan Mbak Chana ceritakan sedikit gimana sih program inovasi yang sedang dijalankan di tempat masing-masing di PT Pos dan juga di Tirek 4 kondisinya seperti apa dan program inovasinya seperti apa? Boleh diceritakan dulu? Mau Oke, siapa duluan? Bu Eko boleh. baik, terima Enggak, Bu, kasih. silakan. Iya, saya kayaknya kalau kita mulai dari saya bicara sedikit tentang PT Pos Indonesia Persero boleh kali ya? Iya, boleh silakan, Bu. Iya, jadi PT Pos Indonesia Persero perusahaan di mana saya sudah 23 tahun mengabdi sampai dengan hari ini kira-kira, jadi sudah cukup lama. Usia PT Pos tahun ini 275 tahun, Mbak Diang Intan dan Mbak Chana. Sudah cukup ini ya? Sudah cukup berumur. Oke, dulu di awal-awal mungkin Telkom dan Pos ini sebetulnya saudara kandung ya, dari mulai PTT, dari mulai PTT, ya, PN Postel, kemudian PN Pos dan Giro, kemudian Perum Pos dan Giro. Pada saat Perum inilah kemudian kami dinyatakan sebagai satu-satunya yang kemudian melaksanakan layanan perposan pada saat itu. Kemudian berubah pada tahun 95 menjadi PT Pos Indonesia Persero. Jadi perjalanan yang memang sangat panjang. Nah, perjalanan yang sangat panjang ini membuat perusahaan sebetulnya memang sudah melakukan banyak adaptasi, inovasi untuk menyesuaikan semua bentuk layanan sehingga selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebetulnya seperti itu. Nah, kalau bicara transformasi digital, PT Pos sebenarnya dari 2001 itu bahkan kita sudah punya anak perusahaan yang namanya Wasantara Net. Oke, Bu. Bakti Wasantara Net. Jadi memang itu didirikan guna apa? Guna untuk mengembangkan jaringan internet di seluruh kantor pos. Pada saat itu seperti itu. Jadi kita mulai dengan bahkan mendirikan perusahaan guna mendukung transformasi digital. Kemudian kalau bicara lagi terhadap layanan-layanan, mungkin saya nih malah mau ini nih, mau ngetes nih Mbak Chana sama Mbak Dayang, tahu nggak gitu ya kira-kira ya? Layanan, iya sekalian ya. Gantian ya Bu ya, iya boleh. Gantian ini kita tanya jawabnya gantian. Kami punya, nah ini nggak tahu, kami punya Wesel Pos. Mungkin kalau zaman dulu ingatannya Wesel Pos, terus nanti ada pengantar yang mengantarkan semacam cari weselnya gitu ya, cari weselnya. Untuk kemudian nanti setelah kita menerima, kita harus ke kantor pos, kita uangkan. Kira-kira kita terima dalam waktu, ya tergantung layanannya, bisa 3 hari, bisa sampai dengan 5 hari. Nah, tapi sekarang, kalau bicara wesel pos, bicara remitan, kita bicara wesel pos instan, kita untuk dalam negeri, kemudian kita bicara Western Union untuk luar negeri, semuanya real time, Mbak. Sekarang, kita kirimkan, di saat yang sama itu sudah bisa diuangkan oleh penerima. Kemudian juga kita bicara Wesel Pos cash to account. Jadi kita juga bisa kirim ke semua pemegang rekening bank. Seperti jadi sudah sedemikian berkembang. Kemudian kami juga udah punya kalau bicara fintech, kita punya Pos Giro Mobile. Jadi semuanya bisa di sini membayar apapun. Kemudian kelebihan Pos Giro Mobile ini adalah bahwa tidak dikenakan biaya administrasi, kemudian tentu karena giro, basisnya giro syariat, bebas dari riba dan berbagai keunggulan lainnya. Jadi kalau bicara sekali lagi mengenai transformasi digital, sebetulnya kita sudah melakukannya sejak lama. Tapi memang kemudian yang kita lihat adalah kecenderungannya inovasi-inovasi yang dilakukan ini sifatnya lebih perencanaan terpusat kira-kira gitu ya, terorganisir begitu ya pelaksanaannya. Nah, sejauh ini seperti itu, Mbak. Kemudian tadi kalau pertanyaan berarti lebih terpusat ya Bu kalau tadi selama ini. Maka silakan Bu lanjutkan. Ya, betul, selama ini terpusat, jadi memang sudah secara
waktu, kemudian siapa yang melakukan dan sebagainya itu sudah terorganisir ya. Kemudian kalau bicara tadi, nah ini agak panjang loh, saya kan belum menjawab inovasi yang dilakukan ini mau Iya, nggak perencanaan apa-apa, dulu. silakan Bu. Waktu dan tempat dipersilakan Bu, tenang aja. Ini kalau udah ngomong nggak bisa berhenti nih soalnya Mbak Dian. Baik, saya jadi tim timekeeper, tenang aja Bu. Siap. Bicara, posisi saya sekarang adalah sebagai manajer learning and development. Kalau bicara inovasi apa yang sedang kita lakukan, tentu saya akan bicara sesuai ini saya aja ya, lingkup pekerjaan saya saat ini. Baik. Oke, di 2020 dengan datangnya pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk segera berubah. Walaupun rencana itu sudah ada, kita mau bicara pembelajaran semuanya ke arah bergerak ke arah digital, tapi pandemi COVID-19 membuatnya menjadi lebih cepat dari yang kita rencanakan. Oke, nah, itu ya. Jadi segala satunya ya sudah kita berusaha beradaptasi dengan sangat cepat. Waktu itu ada beberapa program dan akhirnya semua kita lakukan secara digital gitu ya, pembelajarannya. Dan alhamdulillah ternyata ya memang kalau kemudian didukung dengan keinginan yang kuat, hambatannya semua bisa diatasi. Semua bisa diatasi. Nah, kemudian juga kami kemudian melihat kebutuhan kompetensi di masa yang akan datang, gitu ya, sekarang dan masa yang akan datang, maka pelatihan-pelatihan kami juga mulai betul-betul memastikan bahwa semua karyawan punya digital mindset gitu ya. Jadi ada pelatihan digital mindset. Bahkan salah satu pembicaraan yang pernah kami undang itu dari Telkom Pak Hikmat. Itu pernah kami undang untuk berbicara mengenai digital mindset, betul. Kemudian kita bicara mengenai pelatihan digital marketing dan sebagainya. Jadi memang kita sudah bergerak ke arah sana. Yang terakhir ini Mbak, yang terakhir yang sedang kami lakukan dimulai di November 2020 kemarin, kita melaksanakan yang namanya Postal Innovation Award. Postal Innovation Award ini melibatkan seluruh karyawan, termasuk karyawan anak perusahaan, kita libatkan untuk berpartisipasi, berperan aktif, ikut dalam Postal Innovation Award. Sementara itu Mbak, silakan. Oke, terima kasih Bu. Kalau misalnya bisa saya tangkap dari cerita Ibu tadi, memang selama ini mostly di PT Pos inovasi masih terpusat ya Bu, organize-nya, dan selain itu lebih ke di-assign gitu ya Bu, mungkin kalau saya tangkap ya. Betul ya Bu? Betul. Nah, kemudian ya betul ya Bu, berarti tapi untuk dengan adanya COVID ini semua plan yang sudah disiapkan nih yang tadinya inovasinya nanti akan gini malah jadi percepatan gitu ya Bu ya. Malah jadi lebih cepat dari rencana dan memang kembali lagi ke niat. Kalau niat kita baik pasti ada aja ya Bu jalannya ya Bu untuk menginovasi itu ya. Betul. Sip. Oke, lanjut Mbak Chana, silahkan boleh diceritakan sedikit gimana sih di Telkom Regional 4? Iya, terima kasih Kak Diang, Bu Eko, menginspirasi banget, seneng banget rasanya PT Pos juga udah bareng-bareng gitu ya, kita bergerak bersama, karena juga pernah Bu, kapan lalu ketika masih join di Springnya Kak Diang ya, main ke PT Pos gitu, semangatnya keren banget. Betul. Nah, kalau di regional 4, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu bahwa Telkom itu tersebar di berbagai wilayah, nggak cuma Jakarta. Nah, regional 4 ini mewadahi Jateng dan DIY. Nah, sebelumnya ceritanya dari sisi teknologi ya. Jadi kalau inovasi itu memang sangat kental banget dengan program Amuba. Dan biasanya inovator yang 100% berinovasi, waktunya dicurahkan ini kayak Kak Diang gitu ya, set di Jakarta. Nah, ketika balik atau waktu saya APS sebenarnya sudah mutasi ke Telkom Regional 4 itu sangat berbeda. Bukan lagi sebagai pure inovator, tapi juga menjadikan operasional sebagai bagian dari human capital. Percaya nggak percaya, saya sempat pingsan ketika pindah di Regional 4. Kaget. Pekerjaannya benar-benar administratif. Bahkan hampir pekerjaan itu banyak banget.
misalkan kayak perubahan data keluarga, perubahan data karyawan, itu masih pakai kertas dan saya kaget karena di pusat nggak seperti itu. Terus waktu yang dipakai sangat banyak untuk mengerjakan hal-hal clerical, sehingga kami ini jarang banget berpikir untuk strateginya seperti apa. Human capital hanya Mbak Chana, sorry, suaranya agak bergema, Mbak. Oh iya? Sekarang masih volume mic-nya boleh sedikit dikecilin? boleh. Sekarang gimana, Kak? Dah, oke, Chan. Udah lebih aman ya? Lebih aman. Oke. Siap. Dari situlah akhirnya kita jadi ngerasa memang kita masih staff gitu, tapi capek kerja kayak nggak dapet ininya. Sampai pada akhirnya udah yuk saatnya kita berubah. Sampai kapan sih kita di Telkom Regional 4 yang terkenal sebagai salah satu area Telkom yang paling santai gitu, slow buzzer gitu deh, pokoknya santai banget nggak bisa kayak gini terus. Nah sampai pada akhirnya kita mutusin untuk membuat tim yang sama-sama punya visi. Nggak perlu banyak orang, tapi mereka ini punya komitmen karena nggak ada bayaran lebih, tapi ya memang senang aja. Nah, sampai pada akhirnya tim ini mencoba salah satu program gitu ya di tahun 2020. Belum berhasil karena kenapa? Karena kita masih kuat di bawah nih programnya, yang semangat ini di bawah nih teman-teman staff nih udah semangat gitu kan. Bagaimanapun itu hanya menyentuh level-level Gen Y. Jadi level-level rekan-rekan yang lebih senior itu belum terlalu tertarik. Sampai akhirnya di tahun 2021 ini adalah sepertinya waktunya. Karena kebetulan kalau dulu ya Bu ya, cerita nih kantornya kami itu masih terkotak-kotak gitu Bu. Jadi nggak bisa kelihatan, yang sana main YouTube apa kerja tuh nggak kelihatan kan Bu, itu dulu. Nah alhamdulillahnya sekarang sudah dibuka open space, jadi siapapun bisa saling berkolaborasi, dan kebetulan juga ruangan Human Capital dipindah di depan persis ruangan EVP. EVP adalah Executive Vice President gitu. Disitulah sebenarnya ternyata bargaining position-nya. Karena akhirnya EVP jadi sering berinteraksi dengan kami. Sering tanya gimana programnya, HC kerjanya ngapain aja gitu kan. Nah dari diskusi ringan-ringan itu akhirnya antara kita dan EVP bisa saling terbuka dan kita sama-sama mengakui bahwa saatnya kita berubah. Nah itulah awal mula di mana akhirnya Telkom Regional 4 ini bisa lebih mulai lincah gitu kerjanya. Karena EVP langsung mengarahkan bahwa saya ingin perubahan 100%. Bahkan kemarin di rapat pimpinan, beliau memberikan waktu kepada kami yang masih junior-junior ini untuk bisa present program, dan beliau secara langsung mengatakan semua harus mendukung karena memang ini adalah salah satu bagian dari transformasi. Gitu Mbak Dian. Oke, berarti ini justru kebalikan kalau kita lihat ya dari Bu Eko ya. Kalau Bu Eko tadi mungkin dari lebih terpusat gitu ya Bu ya. Sedangkan Mbak Chana ini malah dari yang bawahnya nih, oh kita kayaknya nggak bisa nih gini-gini aja, ayolah kita bikin sesuatu gitu ya. Justru ini menarik nih seperti ini, dan sesimpel sekat-sekat di ruangan dihilangkan terus bisa langsung jadi lancar jalannya ya Chana ya. Oke. Iya benar-benar. Sesimpel itu Malah ternyata. sekarang temboknya kita mural Kak Dian. Oh, oke. Keren loh, aku udah lihat ya. Itu sesimpel itu berarti ya, maksudnya transformasi bisa sangat dimulai dari hal-hal yang sangat kecil tapi bisa besar gitu impact-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya penasaran nih, menurut Bu Eko sama Mbak Chana, gimana sih peran regional dalam membantu program inovasi? Seberapa penting peran regional? Kalau tadi kata Bu Eko kan membuat Postal Innovation Award ya Bu ya, dan itu ke seluruh PT Pos, bahkan sampai anak perusahaan. Berarti kan otomatis juga sampai ke wilayah-wilayah yang ada PT Pos di seluruh Indonesia ya Bu ya. Nah itu menurut Ibu perannya tuh seperti apa sih dalam mendukung kesuksesan inovasi di perusahaan? Boleh silakan Bu. Boleh di-unmute dulu sebentar. Bu Eko boleh izin di-unmute? Baik, Enggak, sudah ya silakan. Mbak ya?
Sudah. Baik. PT Pos itu punya lebih dari 20.000 karyawan. Yes. Sebagian besar itu malah ada di unit-unit kerja di kantor pos, di kantor regional. Itu sebagian besar. Sehingga kalau kita bicara kreativitas, inovasi itu kan berada di kepala-kepalanya karyawan yang sebetulnya mereka ada di kantor pos gitu ya, di unit pelaksana teknis, di kantor regional. Nah, bagaimana kemudian kita bicara kreativitas ini tidak hanya mereka telurkan dalam satu event-event tertentu saja. Kenapa? Ya itu tadi, karena sebetulnya mereka lah yang setiap saat itu berhadapan langsung dengan customer kami, dengan masalah yang ada di lapangan ya. Nah, ini butuh penyelesaian semua. Nah, sebetulnya teman-teman ini, karena sebetulnya kita juga punya kegiatan Mbak, namanya gugus kendali mutu. Sudah cukup lama. Nah, ini yang sebetulnya kita pengen ini menjadi hidup kembali, gitu ya. Jadi hidup kembali. Nah, kita ingin bahwa teman-teman ini pada waktunya tahu cara melakukannya, gitu ya. Punya dan secara iklim lingkungan kerja ini memungkinkan kalau ada kreativitas, ada inovasi itu bisa langsung dikaji, diakomodir, kemudian sudah bisa diimplementasikan. Sehingga kalau seperti itu bisa terjadi seperti itu, saya berharap sekali teman-teman kami memang sebagian besar malah ada di bawah wilayah kerja masing-masing. Ada 11 Mbak kita dari Sabang sampai Merauke, ada 11 wilayah kerja regional. Kalau itu bisa seperti itu, yakin banget lah bahwa PT Pos Indonesia akan selalu siap dengan perubahan apapun. Gitu. Kalau misalnya 11 itu semuanya aktif, bisa jadi lebih kuat ya Bu ya PT Posnya pastinya. Iya betul Mbak, sekali lagi karena itu tadi ya, sebetulnya teman-teman ini yang langsung tuh tiap hari berhadapan dengan konsumen kami, masalahnya apa, mereka yang paling tahu dan sebagainya. Iya. Sehingga kalau ada masalah-masalah kan lebih cepat terselesaikan ya, kalau kemudian yang namanya inovasi ini sudah menjadi cara bekerja semua karyawan PT Pos Indonesia Persero. Betul Bu, dan bisa jadi solusi yang ditemukan bisa lebih tepat sasaran ya Bu, karena ketemu langsung sama customer, jadi bisa tahu langsung di lapangan tuh seperti apa sih masalahnya gitu ya Bu ya. Betul Bu. Berarti sebesar itu sebenarnya peran karyawan dan para inovator yang ada di pelosok Indonesia itu sebesar itu ya Bu perannya sebetulnya. Oke, boleh Mbak Chana gimana? Kalau menurut Mbak Chana, perannya seperti apa sih? Wah, kalau ngomongin ini berperan banget Kak Diang. Selama ini kita kalau misalnya boleh sebagai info, Mbak Chana ini sebelumnya di pusat Bu. Terus kemudian sekarang pindah ke regional. Kira-kira boleh nggak Mbak Chana diceritain sebelumnya di pusat seperti apa dan di regional seperti apa? Jadi kan kelihatan nih. Kelihatan bedanya. Perannya seperti apa lebih berasa ya. Coba boleh diceritain Mbak Chana. Bener-bener. Kalau di pusat itu kita memang lebih seringnya kan mengonsep ya Sis ya. Bu Eko juga. Jadi kita bikin program, udah ini kayaknya perfect banget, ngukurnya kayak gini, plannya udah jelas, clear gitu. Sampai turun ke regional, aduh, nggak tega ngelihatnya, Mbak Diang. Teman-teman tuh emang bener-bener yang mereka 24/7 itu ready gitu. Di lapangan buat melaksanakan semua yang udah dikonsep oleh rekan-rekan di pusat. Dan mereka ini ibarat kata ya nggak boleh sakit gitu lah, karena mereka ujung tombaknya. Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang memang di-drill gitu ya, untuk mereka tuh siap secara mental dan secara fisik, secara pikiran, karena ya jumlah yang pensiun semakin banyak. Jadi kalau misalkan di pusat, anak-anak muda tuh berlimpah, aduh pinter-pinter banget gitu. Minder rasanya. Tapi ketika balik ke sini, anak muda tuh dikit banget. Bahkan satu unit, satu kantor Telkom yang ada di daerah tuh cuma satu anak muda, yang lainnya senior-senior yang udah mau pensiun. Dan disitulah challenging banget. Challengingnya adalah mulai muncul yang namanya gap komunikasi. Jadi kami ini pernah melakukan satu interview gitu ya, Sis, di mana kita
20 orang gitu, kita mappingkan ke dalam 3 kategori nih ceritanya. Mana sih karyawan yang dia itu native dalam arti kalau ngomongin perubahan dia paling di depan. Yuk kita Semangat berubah. ya. Berapi-api nih. Ini idealnya nih, maunya kayak gini. Yang middle itu dia kayak masih galau. Ubah nggak ya? Masa sih sekarang orang Telkom masih oke-oke aja kayak gitu. Ini middle. Nah, yang ekstrim ini bisa 2 tipe. Ekstrimnya dia terjebak zona nyaman, udah nggak mau lagi direpotin, sama dia toksik. Jadi mempengaruhi yang lain biar udahlah lu ngapain kayak gitu, anak itu sok-sokan banget. Nah, itu juga ada nih orang-orang kayak gitu. Kan? Kita interview mereka. Dari hasil interview itu ternyata mereka merasa bahwa dengan kondisi Telkom Regional 4 sekarang yang ada 500-an karyawan, komunikasi jadi hal yang paling masalah di sini. Karena tadi tuh gap usia dan juga silo. Jadi silo antar unit, silo antara bawahan dengan atasan, silo antara organik non-organik. Non-organik itu maksudnya karyawan tidak tetap ya, karyawan kontrak. Organik ini karyawan tetap. Itu masih sangat kelihatan. Terus berikutnya apresiasi. Jadi mereka masih ngerasa kayak gue kurang diapresiasi, aku kurang dapat pengakuan. Dan mereka juga merasa arahan itu kurang jelas ketika sampai ke bawah. Nah, dari situlah akhirnya kita butuh perubahan ya, dalam arti 3 masalah tadi harus dirangkai ke dalam satu program yang memang bisa menjawab, yaitu program culture, tapi bukan event aja gitu. Karena selama ini ya info ya bahwa untuk culture, tapi sekarang udah berubah di 2021 ini, culture dulu-dulunya itu masih dianggap just event. Jadi anggaplah anak-anak muda ini yang udah dapat pekerjaan harus jadi tombaknya perusahaan, ketambahan lagi jadi IO gitu ya, event organizer. Sekali 2 kali seneng ya, 3 kali 4 kali astagfirullahaladzim, ini saatnya gitu. Nah sampai akhirnya udah culture ini nggak boleh kayak gini, culture tuh harus berubah. Culture tuh dimana semua orang tuh punya kesempatan untuk jadi bagian dari perubahan. Siapapun bisa kolaborasi, nggak usah takut kalau mau janjian sama FVP, bahkan satpam pun kalau mau WA FVP itu nggak usah lagi ragu-ragu gitu. Pengennya message-nya kayak gitu, biar komunikasinya oke. Nah, disitulah Kak Dian, kita akhirnya mulai bikin satu program, kegiatan, habit, yang dimana siapapun itu bisa ngomong, siapapun punya kesempatan yang sama. Karena tadi itu, teman-teman yang ada di garda terdepan, itu mereka yang paling tertakutkan adalah ketika motivasi kerjanya itu rendah. Karena kalau udah rendah, mereka udah nggak mau memberikan yang terbaik. Kalau udah rendah, cara apapun asal cepat selesai mereka lakukan. Kalau udah rendah juga, ya mereka bisa nggak bertahan lama di sini. Nah itu yang kita jaga. Oke, ini Chana sudah masuk ke pertanyaan saya selanjutnya, memang agak cenayang Chana ini ya. Padahal saya mau nanya dulu perannya. Tapi kalau saya tangkap tadi ya Chana ya, itu berarti peran regional itu sebenarnya sebesar itu sama kayak Bu Eko tadi karena mereka yang ready 24 jam per 7 itu kayak mereka yang nggak boleh sakit, mereka yang harus ngadepin customer, mereka yang harus di depan. Berarti peran regional memang sebesar itu gitu ya sebetulnya. Nah, kan? Tapi ternyata banyak hambatan dan kesulitannya juga ternyata, tidak hanya yang senang-senangnya aja. Ngadepin customer itu nggak gampang ya, ternyata selain ngadepin customernya juga nggak gampang, internal pun ada isu. Sesimpel kayak tadi kata Chana, ada isu komunikasi, gap komunikasi, dan kemudian ada motivasi kerja karena merasa tidak diapresiasi gitu ya, dan merasa mungkin capek juga masa kerja selama ini nggak ada perubahan gitu-gitu aja gitu ya. Oke, dari Chana udah ada nih cerita tentang hambatannya. Kalau dari Bu Eko, boleh Bu sharing dong kira-kira hambatan dalam menghandle inovasi dan para karyawan di regional ini seperti apa, Bu? Iya, kalau bicara inovasi, sebetulnya saya pikir pasti sebetulnya setiap orang ya, karena memang fitrah kita dianugerahi akal pikiran dan sebagainya itu kan memang secara fitrah itu harusnya dipergunakan semaksimal mungkin. Nah memang kemudian kalau iklim yang tidak mendukung, bisa salah satu contoh gitu ya, orang berinovasi tidak berinovasi, kemudian tuh ya sama saja, misalnya begitu ya Mbak,
Kemudian inovasi itu mungkin di dalam mindsetnya teman-teman masih seperti ini. Kalau aku melakukan inovasi, melakukan sesuatu yang nanti ini berarti di luar pekerjaan rutin, ini menjadi tambahan waktu, tenaga, pikiran, begitu kan? Iya, Kerjaan betul. rutin aja kayaknya katanya, aduh, kerjaan rutin nih udah penuh banget. Apalagi kalau harus masih mikirin inovasi. Biarlah inovasi itu dipikirkan oleh orang-orang yang berwenang, begitu ya. Oke, Bu. Nah, bisa jadi seperti itu, gitu. Tapi ini kita lihat ada yang seperti ini ada. Nah, kemudian ada juga seperti ini, Mbak, bahwa memang kecenderungan tuh orang nge-blame dirinya sendiri. Aku tuh gak kreatif loh. Saya tuh orangnya nggak kreatif, itu ada juga begitu ya. Aku tuh nggak kreatif loh. Padahal kreatif itu ternyata bisa dilatih loh. Nah, saya ini juga sebetulnya kebetulan saya ikut di BUMN Digital Academy Scholarship. Saya juga dapat banyak sekali materi ya terkait digital mindset, inovasi, entrepreneurship dan sebagainya. Jadi meneguhkan kembali ini saya pemahaman saya bahwa memang yang namanya kreativitas itu sesuatu yang bisa dilatih, Mbak. Jadi nggak datang orang lahir tuh ini orang memang kreatif dari lahir. Yang ini memang dasarnya mau digimanain pun nggak kreatif itu tidak seperti itu. Nah ini yang kemudian yaitu saya bicara ini pertanyaannya baru sampai kesulitannya ya. Nanti ini itu sekali lagi kalau saya udah ngomong ini. Ya, itu Mbak, kesulitannya cukup banyak. Kemudian kita bicara itu tadi yang bisa menciptakan lingkungan yang akomodatif terhadap inovasi, kreativitas. Ini tentu leader ya, Mbak. Leadernya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa create leader-leader yang punya kepemimpinan inovatif. Saya nggak tahu ini istilah yang baru atau apa ya, tapi kira-kira begitulah. Kepemimpinan inovatif di mana dengan kepemimpinannya gitu ya inovasi-inovasi ini mendapatkan tempat ruang gitu. Seperti itu kira-kira Mbak Dian. Oh oke, Bu, berarti kalau yang saya tangkap hampir mirip jatuhnya ke mindset dan culture ya, Bu, ya, kalau dilihat. Kalau dari culture mungkin memang dia tidak terbiasa berinovasi, jadi merasa ini makhluk apa sih gitu ya, ini apa sih gitu, mungkin masih agak resisten dengan apa yang namanya inovasi. Sedangkan kalau dari mindset saya tangkap tadi memang dia jadi mengecilkan diri sendiri, kayaknya saya nggak bisa deh melakukan inovasi ini karena memang tidak ada motivasi yang bikin dia mau mencoba gitu ya, Bu, ya. Berarti kalau dilihat tadi kemiripan dari Bu Eko dan Mbak Chana adalah balik lagi ke leader ya, Bu, ya. Kalau dari Mbak Chana tadi FVP-nya akhirnya open. Mau ayo yuk kita cobain, semua harus terlibat. Memang walaupun inovasi gencar di bawah gitu, bottom up, tapi memang harus ada sambutan baiknya ya, Bu, dari top manajemennya gitu untuk bikin yang bottom ini, yang bobo ini semangat. Oh ya, ternyata saya diapresiasi, saya dianggap nih apapun yang saya lakukan dihargai gitu oleh manajemen saya gitu ya, Bu, ya. Oke, mungkin kalau saya tangkap dari tadi yang Bu Eko bilang gimana Bu kepemimpinan yang inovatif gitu ya, Bu. Mungkin sesimpel open minded ya, Bu, ya. Bahwa leader ini mau menerima perubahan dan mau menerima opini serta pendapat dari para karyawannya gitu ya, Bu. Sesimpel itu nggak sih, Bu? Betul ya, Bu, ya. Oke, sekarang baru Bu kita lanjut, silakan. Apa sih yang dilakukan sama Bu Eko dan Mbak Chana sebagai yang membantu memanage program inovasi itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Boleh silakan Bu Eko dulu. Oh, saya baik. Ya, kalau tadi kita udah bicara hambatan-hambatan. Kemudian kita bicara apa sih? Harusnya kita memang melakukan sesuatu ya, Mbak. Ya, kebetulan betul. Alhamdulillah juga kami punya leader mulai dari jajaran BUD yang tadi kalau kita bicara, kalau saya istilahnya punya kepemimpinan inovatif, tadi Mbak Dayang bilang pemain ya Bu, iya banget pemain. Jadi alhamdulillah dari di level BUD seperti itu, sehingga kalau saya boleh sampaikan di kegiatan Postal Innovation Award yang sedang kami laksanakan ini juga beliau begitu mengencourage gitu ya teman-teman kepala regional, para kepala regional untuk
memang terlibat secara aktif, mulai dari memastikan kepala regional secara aktif menyeru seluruh timnya di wilayah kerja masing-masing tentunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Postal Innovation Award ini. Kemudian bahkan para kepala regional ini juga terlibat secara intens dalam proses-proses selanjutnya, Mbak. Terakhir ini kami tunjuk sebagai mentor. Oh, oke. Dalam kegiatan Postal Award kami gitu ya. Nah ini seperti itu. Nah kemudian tadi kalau kita bicara teman-teman ini kadang-kadang itu tadi ya Mbak, memang ragu. Ini sebenarnya aku kreatif nggak sih? Atau jangan-jangan mungkin kalau dia punya ide, dia menganggap idenya ini nggak besar loh. Ide ini cuma ide kecil, nggak pantas deh kayaknya disampaikan gitu ya. Nah ini tentu masalah yang lebih menurut saya lebih krusial lagi ya. Makanya kemudian kita juga pada teman-teman ini kita berikan pelatihan-pelatihan gitu ya, mulai dari ya tadi bicara mengenai inovasi, entrepreneurship, kita bicara mengenai design thinkingnya juga kita berikan materinya dan banyak hal. Jadi secara kemampuan itu kita pastikan mereka tahu bagaimana untuk berkreasi gitu ya. Nah kemudian ya, tadi ya Mbak, kita meng-create ini semenarik mungkin memang supaya ini perdana untuk Postal Innovation Award. Jadi kita create ini semenarik mungkin untuk sekali lagi memastikan semua rasa tertarik untuk bisa berpartisipasi dalam Postal Innovation Award kami 2020-2021. Sementara itu Mbak Dayang, terima kasih. Oke. Baik, lanjut ke Mbak Chana. Siap, makasih Bu Eko dan juga Kak Diang. Kalau ngomongin caranya seperti apa, sebenarnya di sini saya tuh sangat bersyukur ditempatkan di human capital karena ngomongin people, dan kalau people itu kaitannya erat banget sama inovasi, transformasi, karena ya main engine-nya itu manusia gitu di perusahaan. Nah, di sini nih ada fakta yang menarik dari Tirek 4. Tapi kayaknya hampir semua perusahaan juga mengalaminya ya. Jadi ada budaya insecurity gitu. Kalau dulu saya kesini tuh melihat kok anak-anak mudanya tuh masih banyak yang dia itu males untuk join di ajang-ajang inovasi. Atau mereka nggak mau jadi orang-orang yang solutif terhadap suatu problem. Agak malas bikin gebrakan gitu. Nah, kenapa? Karena di circle-nya ini itu punya mindset, kamu beride, kamu eksekusi deh. Semuanya kamu yang eksekusi. Udah tuh rasain tuh gimana nggak enaknya eksekusi, kamu yang ngerasain gitu. Dan parahnya ini orang yang beride itu di circle teman-teman yang ekstrim. Sehingga ketika dia beride, ya dia digituin, dia dibully, sehingga akhirnya ya udah deh aku nggak usah beride, toh teman-temanku juga menganggap kalau aku beride sok-sokan banget gini. Wah, itu tuh fakta yang kita akhirnya kayak oh ini nih kenapa pada diem-diem semua nih, karena ada circle yang seperti itu. Nah akhirnya udah dulu itu kita bangun kekuatan kayak tim culture tuh banyak, open recruitment banyak, tapi biasa yang kerja cuma 5 orang ya, 3L. Lo lagi. Iya, akhirnya udah nggak valid nih. Kita perkuat aja timnya, kita bikin eksklusif. Karena selama ini identik dengan tadi ya, tim event organizer, mungkin enggak deh, sekarang anak-anak yang mau gerak ke culture, sekarang kita namain rebranding nih, jadi CIA, Culture Innovation Agent, itu emang anak-anak yang mereka emang komit, pengen 100% untuk kontribusi melakukan perubahan, mulai dari regional 4. Nggak banyak, cuma 9 orang, tapi karena tadi kata-katanya adalah eksklusif, itu jadi kita naikkan mereka. Naiknya gimana nih? Nah, jadi kalau teman-teman di regional, ya, kalau regional 4 ini kan kantor pusatnya di dekat Simpang 5, Bu Eko, mungkin kalau pernah mampir, karena depannya kantor pos nih, sebelahan kita ibu kantornya ya. Nah, di situ anak-anak yang sering dekat dengan pemimpin, karena ruangan Bapak FVP di sini. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang kantornya mungkin di Ungaran, atau mungkin di kota-kota yang kecil lah, Purwokerto gitu-gitu. Nah, dari situlah
teman-teman yang tadi yang komitmen ini, mereka yang punya jiwa inisiatif luar biasa, apalagi dari kota-kota yang kecil, itu kita bikin eksklusif untuk bisa semakin dekat dengan Bapak FVP. Jadi kita bikin secara rutin sebulan 2 kali, gala dinner sama Pak FVP, main bareng, sharing session bareng gitu, curhat-curhat bareng. Ini sebuah fakta yang menarik juga Mbak Diang. Gimana tuh? Teman-teman di kantor-kantor yang kecil itu, ketika melakukan Zoom atau ngechat manajer, itu mereka bisa sangat-sangat grogi loh Mbak Diang. Grogi banget. Saya bingung nih Mbak mau ngechat apa gitu. Loh, waduh, ini kan baru sama manajer, belum sama Pak FVP gitu. Terus lama banget mereka untuk mau klik send. Wah, ternyata gap-nya tinggi banget. Nah, dari situ mungkin nggak masuk gitu ya direction-nya. Nah, dari sanalah teman-teman ini kita kasih kelas eksklusif, kita dekatkan biar semakin melebur, dan dari situlah Mbak Diang, Bu Eko, mulai muncul proud, mulai muncul aku nih bukuin loh gitu. Jadi apresiasi harus berbentuk reward, tapi ketika Bapak FVP itu tahu nama kita, menyapa nama kita gitu kan, pengen tahu mimpi ke depanmu apa, itu mereka udah merasa kayak jadi bagian yang luar biasa. Nah, dari situlah solusi dari tadi yang saya katakan banyak komplotan ekstrim yang mencoba untuk mempengaruhi lingkungan. Solusi yang kedua itu yang kita lakukan adalah dengan ini Mbak Diang, kolaborasi. Jadi teman-teman di sini, teman-teman di daerah itu punya keterbatasan networking kalau saya lihat. SMS, WA, tele ke manajer aja yang sesama unit ya, ini mereka sangat-sangat ragu gitu kan, deg-degan. WA FVP deg-degan lagi, apalagi WA direktur, aduh bisa pingsan ya sambil WA gitu. Jadi disitulah ngerasa oh ternyata gapnya setinggi ini. Kan beda ya Mbak Diang nih, Mbak Diang kan udah sering banget ketemuan sama Pak Direktur, tektokan. Masya Allah, iya, auranya sih dia kalau di sini. Itulah yang akhirnya kita juga bangun Bu Eko. Gimana teman-teman daerah ini, ayo presentasi, siapa yang akan lihat? Ya teman-teman pusat. Serius, itu mereka sampai yang prepare-nya tuh luar biasa gitu, karena ini merupakan satu momen yang berharga. Disitulah akhirnya kita bangun komunitas, karena kita percaya kalau bikin perubahan dengan adanya komunitas itu lebih solid. Jadi kalau saya tangkap nih dua-duanya sebenarnya adalah meningkatkan motivasinya ya. Yang satu mungkin kalau Bu Eko dari pelatihan-pelatihan yang dikasih ya Bu ya, tapi kalau Mbak Chana lebih ke menghilangkan gap-nya dan merubah culture gitu ya. Kayak, oh ternyata gap-nya setinggi ini, dan mungkin memang benar kata Mbak Chana harus dipetakan yang mana si tim ekstrim ini dan yang mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi bisa dibawa. Tapi ada nggak, ini buat Mbak Chana, ada nggak treatment khusus untuk yang si tim ekstrim ini? Apakah sampai sekarang masih didiemin aja nih? Oh ya tunggu sebentar, untuk rekan-rekan yang menonton boleh kalau ada pertanyaan langsung ditulis di komennya, nanti akan saya sampaikan ke Bu Eko dan Mbak Chana. Oke, gimana Mbak Chana untuk si tim ekstrim ini? Ini pertanyaan yang berat sebenarnya, karena kayak gitu. Chan, ini yang ekstrim mau digimanain? Kan penasaran ya? Iya, penasaran juga. Saya juga gini Pak, saya tuh waktu itu masih ingat gitu ya, Mas Fauzan pernah cerita gitu, kalau misalkan bikin perubahan, level pertama tuh pasti kita tuh didiemin gitu kan, orang mana peduli sama kita gitu. Itu saya juga ngomong ke Pak FVP, level kedua Pak, Bapak dinyinyirin, jadi kalau misalkan Bapak besok dengar kita dinyinyirin, Bapak jangan baper ya, itu karena mereka itu udah aware sama kita gitu. Oke. Level ketiga, nah mereka mau buy-in sama kita setelah mereka nyinyirin kita gitu. Oh gitu, oke. Nah jadi ya mungkin yang ekstrim ini ada yang ekstrim mereka nggak aware sama ekstrim mereka nyinyir. Kalau mereka nyinyir Pak, nggak apa-apa deh Bapak dengerin dulu aja deh semuanya. Nah kalau yang nggak aware ini kan lebih bahaya nih Pak. Kira-kira kita bisa nggak Pak pakai sistem untuk ngasih mereka itu pancingan gitu kan? Karena sebenarnya FVP saya itu juga udah sangat-sangat support mau ngasih reward, gamification, agar gimana teman-teman yang ekstrim ini mulai ke engage. Tapi memang beliau juga menyatakan teman-teman yang ekstrim ini yang nggak mau berubah, kebanyakan memang yang udah terlanjur nyaman, dan sayangnya juga itu berada di kantor regional gitu. Kebanyakan. Jadi mereka yang udah merasa kantornya sudah bagus,
sudah enak, tidak langsung ke customer langsung gitu kan. Jadi kemungkinan juga di situ akan ada challenge gitu untuk teman-teman yang ekstrim ini. Ayo yuk kita mulai berubah, kalau enggak nanti rolling position loh kayak gitu kan. Tadi itu ya, ada orang itu kan terlalu nyaman karena di posisi yang itu terus, karena mungkin juga lingkungannya menuntut dia untuk nggak usah bikin perubahan yang banyak. Nah, jadi cara pertama dari leader dengan pancingan tadi sih, dengan gamification gitu. Yang kedua memang ada di planning dari kami pun untuk mendukung agar nanti teman-teman yang udah di lapangan juga, yang mereka semakin sibuk dengan operasional juga bisa merasakan gimana jadi pemikir strategis ketika berada di zona. Oke, berarti tetap di-engage ya, walaupun beda strateginya dengan kelompok lain. Ini ekstremis, ini lain memang ya, ajaib. Iya, Oke, dan banyak. ini pas lagi ada yang masuk di komen, boleh dan pas banget nyambung sama yang baru kita omongin. Bagaimana cara agar karyawan yang kreatif nih, yang tadi semangat-semangat dengan perubahan, bisa nularin sense of creativity-nya sama karyawan yang merasa, yang tadi menurut Bu Eko ada beberapa yang mungkin, oh saya tidak kreatif nih, minder gitu ya Bu ya. Boleh diceritain Bu Eko dulu, kemudian baru Mbak Chana, gimana nih nularin sense of creativity-nya ke karyawan lain yang kurang lebih minder gitu. Ya, ya itu tadi Mbak. Ini terjadi memang, betul-betul terjadi. Jadi ada orang yang merasa, enggak, gue memang dari lahir enggak kreatif. Kalau lu tuh emang kreatif loh, dari gue lihat lu tuh emang kreatif loh, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian karyawan yang kreatif ini mampu menularkan sense of creativity-nya pada karyawan yang merasa tidak kreatif? Ya tentu saja dengan lewat pembuktian-pembuktian bahwa kreativitas itu hal yang simpel gitu ya, hal yang simpel kemudian itu diangkat menjadi sebuah ide inovasi, kemudian itu dieksekusi dan itu bisa dijalankan. Sehingga orang kemudian melihat, oh yang namanya kreativitas itu memang tidak perlu kemudian, kita nggak bicara sesuatu yang, kan kalau kita bicara inovasi ya Mbak, kita bicara mungkin kita bukan bicara sesuatu yang revolusioner saja gitu ya, yang betul-betul baru, revolusioner, enggak seperti itu gitu kan. Kemudian kita bicara, ada yang kita bicara hanya edit value aja, menambah nilai dari yang sudah ada gitu kan. Kemudian bagaimana kemudian kita bicara mungkin juga sesuatu yang sifatnya mengcombine gitu ya, menggabungkan beberapa ide, jadi banyak hal. Nah itu yang mungkin juga artinya, nah kemudian kalau kita bicara bagaimana karyawan yang punya sense yang kreatif tadi itu bisa mengeksekusi idenya gitu ya. Nah itu yang mungkin jadi concern kita gitu ya. Itu juga salah satu yang jadi concern kita. Jadi kemudahan untuk kemudian mengeksekusi ide, kreativitas, nah itu yang bagi saya itu menjadi concern. Melalui pembuktian ya Bu, bahwa semua orang bisa kok berinovasi dan semua orang nggak harus kreatif yang seperti apa gitu baru bisa inovasi, enggak kok. Yang penting ada keinginannya ya Bu ya. Itu tidak harus sesuatu yang revolusioner gitu, yang benar-benar baru banget gitu. Sesimpel hal kecil yang bisa mempermudah pun termasuk inovasi ya Bu ya. Iya. Berarti memang harus diyakinkan di bagian itu. Oke, kalau Mbak Chana gimana? Makasih Bu Eko. Gimana Mbak Chana? Kalau dari kita sih lebih ke komunitas ya, Mbak Diang. Jadi kita pun sekarang lagi bikin agenda yang memang melibatkan praktek desain sprint ya. Kita kolaborasi ya Mbak Diang ya, alhamdulillah. Iya, betul. Nah kemarin juga coba-coba nih Mbak Diang, di mana teman-teman yang mereka ini biasanya jadi peserta, terus kita ajak, yuk jadi sprint master, yuk coba gitu kan. Mereka yang awalnya ngerasa kayak udahlah aku penonton, nah sekarang mereka ditantang untuk jadi seseorang yang lebih kreatif, mimpin audiens lain, mimpin agenda dengan play music, harus interaktif, harus lucu gitu kan. Itu challenging, karena ketika mereka jadi peserta mungkin mereka akan merasa, ih sprint masternya garing, ih nggak seru. Sekarang kebalik gitu kan, mereka jadi disuruh nyoba ya. Betul, dan itu fakta yang menarik sih Kak Diang. Jadi memang sengaja kita kemarin banyak melibatkan teman-teman dari Regional 4 sendiri yang menjadi sprint master, karena kita pengen biar ya ketika perubahan itu pengen melibatkan banyak orang, banyak teman-teman ini, nah jadinya mereka harus dilibatkan beneran gitu. Mereka harus dilibatkan jadi bagian dari perubahan ini. Kalau jadi penonton terus rasanya nggak akan kuat nanti bondingnya. Nah,
dari bikin komunitas itu tuh lucu-lucu deh pokoknya mereka. Jadi yang awalnya ya ampun ternyata Spin Master susah ya. Aku sampai lembur, aku sampai ngeprint ini ya guideline-nya. Ya Allah gitu pekerjaannya kayak gini ya ternyata ya gitu. Iya, kamu harus tahu seperti ini. Dan itu mereka senang tapi malah nagih. Jadi awalnya mereka Sabtu Minggu itu sih Bu Eko mereka tetap latihan Sabtu Minggu, Senin masih minta latihan lagi, 3 jam masih minta latihan. Terus ya mereka bener-bener jadi seperti ini. Cam, kalau ada lagi agenda kayak gini, aku ikutan ya gitu. Jadi mereka akhirnya mau jadi bagian secara langsung, nggak kita minta. Nah seperti itu sih Kak Dian, melibatkan secara langsung. Iya, ternyata setelah di-engage dan dilibatkan dan diberikan tempat, diberikan environment-nya kita bangun, ternyata mereka mau ikut ya dan bahkan ketagihan. Bahkan kalau Betul, dengar betul. dari mereka latihan sampai weekend, sampai pagi latihan itu memang mereka justru pengen memberikan yang terbaik gitu ya. Ternyata Betul, yang susah saya Mbak Diang ya. oh iya, Anda yang harus Minggu-minggu minta memanage Zoom. ya. Gitu ya. Harus memanage semuanya supaya mereka Jadi, punya kesempatan gitu ya. Gimana Bu Eko? iya, kalau Mbak Chana sudah bergerak ke teman-teman yang ini ya, yang memang punya resistensi, mungkin kira-kira gitu ya Mbak ya. Betul. Karena ya mungkin merasa tidak kreatif dan lain-lain lah penyebabnya. Jadi memang kami di Postal Innovation Award, Kak, saya mau cerita sedikit di Postal Innovation Award ini. Boleh. Kami memang hanya melibatkan, maksud saya kan kita melakukan pelatihan-pelatihan ya Mbak ya, ada design sprint, design thinking dan sebagainya. Nah itu memang kita sementara ini memang melibatkan peserta yang memang sudah ikut dalam kegiatan Postal Innovation Award. Tapi memang kedepannya kita berharap pelatihan yang sama ini bisa didapatkan oleh seluruh karyawan gitu ya. Dia semua pada cita-citanya besar Mbak, bahwa ke depan juga kami punya amuba gitu ya, ke depan nih. Amin Bu. Keren. Nah di kegiatan Postal Innovation Award kami ini kebetulan kita punya teman-teman yang memang pernah ikut pelatihan design thinking, design sprint. Mereka inilah sebetulnya yang di kegiatan ini kita libatkan sebagai, langsung kita tunjuk sebagai fasilitator. Awalnya agak nggak pede karena memang pernah dapat pelatihan juga kan dari teman-teman amuba ya, design sprint. Kemudian karena sudah cukup lama nggak pede nih jadi fasilitator. Aduh nggak pede Bu. Oke lah kita berikan refreshment dulu gitu ya. Kita berikan dulu pemahaman, mereview kembali apa yang mereka pahami dan mereka bertindak sebagai fasilitator, kemudian komentor gitu ya. Dan ternyata yang lucu tuh ini. Jadi awalnya teman-teman ini karena kita khawatir gitu, karena ini baru sekali, kita punya dari 85 tim, itu kita punya sampai posisi saat ini tuh ada 48 tim, kira-kira seperti itu Mbak Diang, yang ikut dalam lomba ide inovasi, yang maju ke tahap selanjutnya begitu ya, posisi terakhir 48 tim. Nah, teman-teman ini pegang kira-kira 1 atau 2 tim, ada yang 1 tim gitu ya, hanya pegang 1 tim. Yang lucunya mereka bilang, kok 1 tim sih? 2 dong. Karena dia merasa ini seru banget, asik banget gitu ya. Itu kalau dari sisi teman-teman kami yang kami siapkan, memang pada waktunya nanti bisa mengelola, memanage gitu ya, wadah inovasi ini pada waktunya nanti. Kemudian kalau dari sisi peserta saya mau cerita juga. Jadi kita peserta tentu kita kita masukkan dalam satu grup WhatsApp, Telegram. Nah ini kita nggak menyangka juga bahwa semua informasi yang kita berikan di dalam grup itu, tugas apapun, perintah apapun itu mereka selesaikan sesuai timeline semua. Kemudian setiap ada kesulitan itu memang kemudian mereka coba cari tahu ke fasilitator, bertanya sampai itu mereka anggap selesai gitu. Mereka memastikan bahwa intinya mereka memastikan bahwa semua tugas mereka selesaikan dengan baik dan mereka bisa maju ke tahap berikutnya. Dan sejauh ini komentarnya, aduh ini artinya mereka, ternyata inovasi menarik ya, kegiatan ini menarik sekali. Nah itu bagi kami sendiri selaku penyelenggara, wow ini tentu sebuah tambahan semangat baru ya, energi gitu ya Mbak, energi balik nih ke kita. Saya pikir ini pada waktunya nanti mimpi kami adalah mimpi yang besar Mbak terkait inovasi ini.
kegiatan Amin, inovatif. semoga bisa terwujud ya Bu ya. Memang jadi ternyata saat disediakan wadahnya, justru malah Iya. malah menimbulkan semangat ya Bu, malah motivasinya naik semua dan malah jadi pengen lebih tahu gitu ya daripada sebelumnya yang tadinya apa sih ini jadi malah malah ngejar ya Bu ya, malah nanya sampai selesai sampai beneran tahu detailnya seperti apa dan menarik gitu buat mereka ternyata. Dan Betul. kayak yang tadi Bu Eko bilang kan untuk posisi Bu Eko dan Mbak Chana ini sebagai pengelola ya, kurang lebih sebagai memanage, pasti ada beberapa kesulitan. Maksudnya pasti Ibu dan Mbak Chana adalah lowest point-nya kayak kok capek, kok gini ya, kok gitu, harus ngapain lagi ya kita supaya mereka semangat, harus ngapain lagi. Itu kan pasti sebagai pengelola juga ada ya bagian itu. Nah, saat peserta dan teman-teman kita yang ngebantu ini semangat, kita tuh jadi ikut kena cipratannya ya Bu ya, jadi ikut wah mereka semangatnya senengnya, kita juga jadi ikut oh iya ya ternyata bisa gitu ya Bu ternyata ya. Mengembalikan energi kita ya, karena memang Benar. kita jadi sebagai pengelola cukup terkuras sebetulnya ya, tapi pada saat Pasti. teman-teman sangat antusias, ini kayak suntikan energi baru buat kita. Betul Bu, karena pasti yang mengelola sebetulnya juga sulit kan, kita mikir strateginya harus seperti apa, memanage yang ini gimana, mengengage yang ini, karena kan orang beda-beda ya Bu yang harus di-engage nih. Kita juga butuh suntikan energi nih sebagai pengelolanya, dan ternyata salah satunya dari testimoni yang baik, dari mereka juga semangat, kita juga jadi ikut ya Bu. Oke, menarik. Ini ada salah satu lagi nih dari komen dari Mbak Tia. Mbak Chana menerapkan langkah mengendalikan people antara yang ekstrem dan penuh ide. Selain menghilangkan gap, apakah dievaluasi ada perubahan untuk perusahaan? Pernah dievaluasi nggak Mbak Chana? Oke, nah ini challenging banget nih pertanyaannya, karena ujung-ujungnya harus berdampak pada bisnis kita gitu kan. Program kita baru mulai 2021 ini, jadi kita baru pakai strategi yang baru ini sekitar bulan Februari kemarin tanggal 1. Nah sekarang ini para peserta sudah mulai kita kelompok-kelompokan tadi, sudah mulai kita kasih treatment tadi itu running untuk mengimplementasikan ide atau inovasinya. Nah, disinilah kita kalau melihat langsung hasilnya berimpact pada bisnis itu belum bisa kelihatan secara real ya, karena baru dimulai. Tapi yang bisa kita tracking itu sekarang adalah individunya. Jadi tugas dari CIA atau Culture Innovation Agent salah satunya adalah sebagai mata-mata. Jadi kita memang mata-mata nih ngelihat, oh di tim ini yang paling aktif Bapak ini, karena ada yang berubah nih Kak Diang, Bu Eko. Dari yang ekstrim itu dia langsung ada yang melonjak ke native gitu ya, karena mungkin ada sentilan di situ. Tapi ada juga yang middle terus, ada yang middle yang ke native. Nah itu yang kita tracking terus. Oh orang ini ternyata udah mulai berani speak up, orang ini udah mulai berani untuk mengajak bawahannya merubah cara ke cara yang baru kayak gitu-gitu. Paling untuk posisi Februari-Maret itu yang baru kita lihat masih itu. Kalau secara bisnis garis besar itu adalah mimpi kami, pengennya kurang lebih karena program kita berjalan 6 bulan, persis Amuba Mbak Dian, jadi setiap bulan kita ketemu gitu kan, ada Monef, tapi kalau Monef ini monitoring evaluasi, kan kesannya agak serem ya, di monitoring, di evaluasi, kita ganti aja namanya, jadi Game Changer Journey. Nah, isinya sebenarnya lebih fokus ke team bonding. Jadi ternyata juga nih kita menemukan fakta, kenapa sih komunikasi nggak lancar antar atasan sama bawahannya? Karena kalau ketemu di Zoom atau ketemu rapat itu kebanyakan bahasnya kerjaan gitu. Zoom kerjaan. Oh, jarang main bareng ternyata Bapak Ibu ini. Sekecil jarang main bareng itu, mungkin main gartik bareng, main kahut bareng itu nggak bikin rekat. Dan jadi gap-nya semakin tinggi. Nah, itulah yang kita lihat. Jadi tokoh-tokoh para orang-orang yang udah jadi native ini itu semakin kita kuatkan sosoknya. Biar dia semakin bangga, biar yang tadi ekstrim dan middle makin merasa kayak kok kayaknya udah ramai yang ke native nih, kok aku sendirian, aku juga mau dong gitu. Jadi semakin diajak ke sana. Jadi ngikut ya.
betul. Oke. Mungkin, jadinya ternyata harus seperti itu, tetap dimonitoring tapi dengan nama lain ya ternyata ya? Oke, supaya nggak terlalu serem kalau kata Mbak Chana. Masuk ke pertanyaan terakhir nih dari saya. Boleh dong di-share sedikit pesan dan harapan nih buat insan-insan inovator di regional yang mungkin kan nggak yang tadi disebut ketemu customer langsung, 24 jam online dan lain-lain, itu kan dia sebetulnya bisa jadi kayak kata Bu Eko, takutnya inovasi itu malah jadi pekerjaan tambahan, malah takut jadi beban gitu ya. Boleh dong Bu Eko dan Mbak Chana dikasih pesan-pesannya seperti apa sih untuk para inovator ini? Boleh, siapa dulu? Bu Eko dulu silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dian. Oke, jadi kalau di awal tadi saya sudah sampaikan ya beberapa kendala yang terjadi di regional, maka tentu saya berharap teman-teman nih yang ada di regional, UPT dan regional, pertama, suka tidak suka, mau tidak mau, kita nggak punya pilihan selain terus melakukan inovasi untuk bisa tetap survive. Itu pertama. Karena orang lain berinovasi ya, kalau kita tidak, maka tentu kita tidak menjadi pilihan konsumen. Kedua, inovasi ini harus menjadi harus menjadi cara kerja kita. Artinya kalau menjadi cara kerja, ya keterlibatan seluruh karyawan mulai untuk semua level itu harus ada gitu ya. Jadi nggak bisa yang namanya inovasi itu ada cuma mungkin dilakukan oleh fungsi terkait gitu, tidak bisa seperti itu. Jadi semua harus punya kesadaran itu dan mau melakukan gitu ya. Dan teman-teman inovator di regional jangan takut, jangan berpikir inovasi itu sesuatu yang sulit. Inovasi itu bahkan bisa dimulai dari sesuatu yang sangat simpel yang Anda temui sehari-hari di dalam pekerjaan, tapi kalau kita lakukan terus-menerus secara masif, itu dampaknya luar biasa buat perusahaan. Dibandingkan dengan mungkin satu penemuan saja gitu ya, satu ide inovasi saja. Mungkin itu yang kemudian kalau kemudian sekali lagi kita mengembangkan inovasi di dalam perusahaan, di unit kerja Anda masing-masing, maka yakinlah bahwa pekerjaan Anda itu akan terasa lebih mempesona. Itu deh Mbak dari saya. Terasa lebih menyenangkan, lebih mempesona. Yakin. Terasa lebih menyenangkan saat mengerjakannya ya Bu. Jadi nggak beban gitu ya Bu maksudnya ya. Oke. Terima kasih Bu untuk pesannya. Boleh silakan Mbak Chana. Buat teman-teman di daerah gitu ya, yuk kita berhenti jadi orang yang ngeluh terus, berhenti jadi orang yang mungkin ngerasanin atasan kita, ngerasanin pimpinan kita gini, udahlah capek kalau kayak gitu. Jadi kalau mungkin ada 1.000 orang yang berlomba-lomba atau mungkin ramai untuk terus menebarkan gosip-gosip dan hal-hal yang malah bikin semakin emosi, kenapa nggak jadi satu orang yang solutif, satu orang yang bisa menerangi jalan gitu, satu orang yang ketika semuanya menebar hal yang buruk, kita bisa kasih kebaikan dan itu bisa bikin yang buruk tadi semakin baik. Dan ketika ada kegagalan, ketika belum berhasil, mungkin kita perlu lebih banyak kolaborasi. Jadi buat siapapun yang sekarang nonton dan merasakan hal yang sama-sama lagi manage inovasi, inovator di daerah, kalau misalkan butuh kolaborasi, ya Telkom siap bantu ya, karena kita memang seneng banget nih kalau diajakin join di inovasi bareng teman-teman. Dan intinya adalah don't be toxic people, ayo jadi solutif, ayo kita bikin inovasi, dan yang penting adalah aksi yang nyata. Terima kasih Mbak Diang. Oke, kalau misalnya merangkum dari pesan Bu Eko dan Mbak Chana, bisa diambil itu kecil-kecil lama-lama jadi bukit gitu ya Bu, sedikit-sedikit tapi makin lama makin besar gitu ya. Jadi gitu juga dengan inovasi, makin banyak yang semangat inovasi, makin banyak yang
kolaborasi di regional maupun di pusat itu makin kuat juga nih dan makin cepat juga transformasi dirasakan oleh perusahaan gitu ya, kalau bisa ditangkap seperti itu. Oke, sudah panas ya ternyata perbincangan kita hari ini, seru banget cerita-cerita dan sharing-sharing-nya. Terima kasih banyak untuk Bu Eko Nirma Fitriani dan untuk Mbak Chana untuk perbincangan serunya dan sudah meluangkan waktu nih mau hadir di sini bersama saya untuk sedikit-sedikit ngobrol ya tentang inovasinya seperti apa. Dan untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan, terima kasih juga. Semoga banyak hal baik yang bisa diambil. Saya Diang Intan beserta dengan para speaker mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Mbak Chana. Terima kasih banyak Bu Eko, Mbak Chana.